ketahui bahwa hari ini kita akan mengikuti workshop nih dengan judul Kelas Online Asik dengan Games saat pembelajaran jarak jauh. Nah, di mana kita hari ini akan belajar 20 games yang asik yang nanti kita bisa bawain pada saat Ibu dan Bapak Guru nanti mengajar. Hari ini yang akan membawakan materi kita itu adalah Pak Sigit Setiawan. Nah, Pak Sigit Setiawan ini merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Sastra di jurusan Sastra Indonesia, Bahasa Indonesia ya. Dan juga telah mengambil gelar masternya, magister di Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang Pak Sigit itu menjadi kepala pelaksana harian di sekolah Notre Dame di Jakarta Barat. Nah, selain juga Bapak menjadi kepala pelaksana di sekolah Notre Dame, Pak Sigit ini rajin menulis dan sering banget bagi-bagi ilmunya ke teman-teman pengajar juga gitu. Nah, jadi untuk guru-gurunya itu Bapak Sigit suka memberikan metode-metode pengajaran kreatif dan efektif berdasarkan pada buku Pak Sigit yang berjudul Nyalakan Kelasmu dengan 20 metode pengajar dan pengaplikasiannya. Itu keluaran dari Grasindo pada tahun 2013 dan juga sering memberikan menjadi narasumber untuk kepada guru dan juga kepada orang tua murid tentang penilaian pendidikan gitu. Berdasarkan dengan bukunya juga, yaitu Guruku Panutanku keluaran dari Kanisius tahun 2013. Dan hari ini Pak Sigit juga udah gak sabar nih untuk bagi ceritanya dia, bagi games-gamesnya dia kepada Bapak dan Ibu Guru yang mungkin nanti bisa diaplikasikan ke depannya kepada murid-muridnya. Betul ya Pak Sigit ya? Pak Sigit? Pak Sigit? Oke, betul sekali. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin guru-gurunya juga udah antusias nih Pak untuk ikut nih. Jadi aku stop share di sini ya Pak. Mungkin Bapak bisa share punya dia. Oh, sama ini sedikit untuk materi hari ini, mungkin untuk Bapak dan Ibu guru yang pernah ikut sebelumnya, hari ini kita tidak ada materi presentasi yang PPT gitu. Jadi hari ini berupa rekaman karena Bapak ini fokus untuk memberikan games-games nih, jadi gitu. Kalau yang share, yang nanti Bapak berikan paling cuman introduction aja gitu ya, Pak? Ya. Oke, aku stop di sini ya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Yes. Thank you. Oke, selamat pagi semua Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ya, saya senang sekali kalau bisa berbagi dengan pahlawan-pahlawan kehidupan ya. Jadi Bapak Ibu guru ini pahlawan kita semua ya, kita hidup dibentuk oleh guru. Buku pertama saya itu tentang pengaruh guru Bapak Ibu. Jadi itu riset S2 di MPD UPH. Lalu habis tesis profesor bilang, mesti diterbitin nih. Pengaruh guru itu luar biasa ternyata. Jadi Guruku Panutanku terbitan Kanisius. Nah, saya sebenarnya waktu itu pengen tahu ternyata gimana ya guru itu bisa mempengaruhi siswa, ternyata bisa. Jadi di dalam buku saya ceritakan guru ekonomi, guru biologi, guru fisika mempengaruhi pola pikir anak. Nah, lalu setelah itu saya nulis buku itu tentang Nyalakan Kelasmu, itu 20 metode pengajaran. Itu pun sebenarnya tak terduga. Jadi saya setiap kali ngajar, saya tulis. Nah, lalu numpuk tuh. Terus teman-teman guru tanya ke saya, Pak, pinjem dong Pak, saya bingung nih mau ngajar gitu. Selama-lama ada celetukan, udahlah Pak diterbitin aja. Lalu saya terbitin. Kemudian saya jadi teacher trainer, saya pikir guru-guru banyak main game, itu untuk mengisi waktu luang. Jadi nggak belajar, maka saya kumpulin game-game yang memang belajar. Kadang-kadang anak main game itu malah justru belajar sesuatu, ya. Sedangkan ketika belajar malah main-main, jadi nggak belajar apapun. Maka saya balik, yuk main game, tapi anak-anak belajar. Gitu ya. Itu hanya kelas asik dengan games. Itu Grasindo juga. Yang terakhir itu tentang leadership. Ya, jadi buku keempat saya tentang leadership. Saat ini saya sedang mempersiapkan 2 buku. Yang pertama adalah Classroom Management, bagaimana kita mengelola kelas. Dan yang satu lagi adalah School Management, bagaimana kepala sekolah bisa mengatur sekolah. Saya belum tahu mana yang akan
anak-anak yang akan keluar, kita masih proses. Nah, saat ini kita agak beda karena ini adalah masa pandemi. Saya sudah membawakan pelatihan ini mungkin 5-10 kali, saya sudah lupa ya. Mungkin sekitar 10 kali, dan saya pernah adakan di Facebook juga, teman-teman Facebook. Oke, saya kasih free, yuk kita pelatihan, karena saya melihat di kondisi di lapangan ya, sekarang anak-anak mulai jenuh ya. Jadi ini bulan ke-7 pandemi, dan anak-anak banyak yang ngerasa jenuh. Guru-guru juga bingung ya, Pak Sigit, aduh anak-anak itu nggak termotivasi belajar gitu. Oke, kalau gitu yuk kita bikin game dikit. Nah, sekarang malah justru game permainan itu justru penting ya untuk mempersiapkan anak belajar. Nah, ini saya bicara dalam konteks bahwa Bapak Ibu mengajar secara online ya. Pelajaran jarak jauh kan ada 2 ya, ada online learning, ada juga distance learning tapi offline atau luring ya. Nah, ini saya bicara dalam kacamata kita kalau online sama anak-anak. Oke, kalau luring di luar jaringan ya beda cerita. Tapi ketika kita online, kita ada kesempatan untuk relaxing anak. Terutama jam pertama ketika mereka mau belajar dan habis istirahat misalnya ya, atau jam terakhir ketika mereka udah lelah. Jadi saya mau share sedikit aja tentang tujuan dari kita main game pada pagi hari ini ya. Kira-kira supaya kita di halaman yang sama ya. Kenapa kita perlu untuk bermain game gitu. Jadi bukan semata-mata wah terus main game gitu, enggak ya. Tapi kita perlu untuk refreshment buat anak-anak. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat bagaimana kita mengajar di awal karir kita sebagai guru. Ya. Nah, saya mau sharing ini adalah bagaimana Robert Gagne waktu itu membuat satu tesisnya dia, Steps of Instruction. Ya, ini guru-guru baru pasti ini ya, pasti ingat banget ya. Ini perkenalan tadi ya. Oh ya, saya punya 2 anak ya, satu SMA kelas 11, satu kelas 4 ya. Itu istri saya di pendidikan juga. Masih ingat ini ya? Wah, ini guru baru masih ingat tuh. Jadi Robert Gagne bilang condition of learning penting pertama adalah gain attention. Ya, kemudian menginformasikan tujuan pembelajaran. Masih ingat ya? Jadi kalau PLPG juga diingetin lagi. Lalu merangsang mengingat. Terus menyajikan, baru masuk ke materi ajar. Nah, kadang-kadang sekarang ini banyak guru yang online langsung nomor 4. Selamat pagi anak-anak, hari ini langsung ya, langsung. Padahal anak-anak masih blank, dia masih baru bangun tidur kalau pagi ya. Kalau udah siang, dia udah pengen off, ya laptop udah panas, dia udah pusing gitu juga ya. Nah, rata-rata langsung nomor 4, 1, 2, 3 dilewati. Ya, terus masih ingat, ini saya cepat aja karena ini cuma mengulang ya, sampai dengan yang terakhir langkah ke-9. Nah, ini juga saya berikan ke orang tua karena orang tua sekarang ngajar di rumah. Cuman saya nggak kasih ini Bapak Ibu, ya saya kasihnya yang ini. Ya, 3 langkah di dalam learning. Langkah pertama apa? Readiness. Ya, siap untuk belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu supaya ready ya, apa yang harus kita siapkan? Yang kemudian langkah kedua baru learning prosesnya, langkah ketiga adalah internalisasi atau aplikasi hasil belajar. Nah, sekarang ini adalah langkah pertama, Bapak Ibu. Learning prosesnya nanti ya. Jadi kita readiness-nya. Jadi game yang akan kita lakukan adalah supaya anak ready. Ya. Jadi misalnya nih masih pagi atau habis ulangan ya. Atau habis stres pelajarannya dia sangat berat misalnya matematika atau fisika gitu ya. Lalu kita ngajar bahasa. Waduh, anak-anak kok wajahnya kok suntuk gitu ya. Maka kita menyiapkan readiness dengan G. Kira-kira itu sekaligus di masa pandemi ini anak saya yang kecil yang kelas 4 pernah tiba-tiba menangis Bapak Ibu. Kenapa? Saya tanya, kenapa sama istri saya tanya kenapa? Aku kangen sama teman-teman gitu ya.
Jadi dalam kehidupan normal aja dia sedih, apalagi di masa pandemi seperti hari ini. Di pengantar saya seperti itu. Nah, nanti setelah selesai pelatihan ini, saya akan berikan link kepada panitia. Itu ada 22 game yang sudah saya tulis. Tetapi kemungkinan pagi ini mungkin 11 atau 15 game aja yang bisa kita mainkan. Ya. Jadi ada 22 yang sudah saya tulis dengan ada ABCD, jadi sekitar 30-an games. Nanti silakan dibaca setelah pelatihan ini. Nah, kita akan coba. Maka saya berharap Bapak Ibu yang ada di Zoom ini nanti ikut main game. Jangan jadi penonton. Nah, untuk main game, kita perlu siapkan kertas minimal 5 lembar, boleh kertas bekas. Ya. Tapi ada 5 minimal ya. Lalu spidol. Ya. Spidol kecil juga boleh. Oke. Nah, tanpa itu nanti nggak bisa ikut, ya, nggak bisa ikut main. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan tulis tadi ya nama Bapak Ibu di chat. Di kolom chat silakan ditulis nama Bapak Ibu di chat. Ya, supaya saya juga nanti kenal ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu, syarat untuk ikut game ini saya informasikan adalah excitement dan memang mau main game. Kalau kita nggak suka main game, ya nggak akan bisa. Ya, anak-anak juga nggak akan enjoy. Ya, saya juga kebetulan senang main-main. Oke, mari pertama ya. Silakan siapkan kertas sama spidolnya. Saya ingin Bapak Ibu bagi kertas menjadi 2 bagian. Lalu, mari kita buat satu emoticon yang mewakili perasaan kita hari ini. Nah, emoticonnya bebas, nanti ditunjukkan ke layar. Boleh ditambahkan bunga atau uang, gitu ya. Atau whatever, ya. Boleh ditambah-tambahkan apapun, ya. Oke, yang mewakili perasaan kita pada hari ini yang sudah boleh ditunjukkan di layar. Oke, Pak Ridwan sudah kelihatan, ya. Oke. Bu Anisya sudah kelihatan juga. Oke, Bu Rini. Oke, thank you. Ya, Pak Taufik. Oke, tersenyum juga sama seperti saya. Oke. Nah, kenapa saya menggambar ini? Karena saya senang sekali. Oh, Miss Dea bagus sekali ya, Bu Dea ya. Gambarnya keren banget. Dan nanti setelah ini saya mau tanya nih. Saya mau share aja kenapa saya senang banget. Karena memang passion saya berbagi. Jadi saya senang banget bisa ketemu guru-guru yang mau untuk belajar. Saya sangat menghargai sekali. Ada kutipan, nggak belajar, nggak boleh ngajar. Ya. Oke, Miss Ibu Dea Agnes, silakan di-unmute. Saya pengen tahu, gambarnya keren banget ya. Perasaan hari ini seperti apa? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para guru-guru hebat. Senang sekali saya bisa berjumpa bersama guru-guru yang terus ingin belajar gitu ya. Karena kan sudah tidak kuliah lagi gitu. Jadi momen seperti ini sangat luar biasa. Saya mengapresiasi sekali kepada penyelenggara dan juga yang mengikuti Zoom di sini, mengikuti via Zoom meskipun masa pandemi, tapi alhamdulillah semangat kita untuk terus menuntut ilmu tetap digalakan karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu ya. Cukup. Oke. Di Ibu Dea saya tulis 1 ya di situ ya. Ada angka 1, tolong jangan di rename ya. Ya, nanti setiap keterlibatan saya kasih level. Saya rename. 1, oke. Atau saya tulis di chat. Atau saya catat di buku. Jadi setiap kali ada anak yang bicara, saya track record di kelas saya, ya, supaya apa? Setiap anak berbicara, ya. Kalau enggak, nanti kayak di kelas kan, itu lagi, yang ngomong ya 3 orang aja. Oke ya, terima kasih Bu Dea, ya luar biasa, terima kasih sekali. Nah, sekarang Pak Taufik Hidayat,
Ya, tadi gambarnya sama nggak saya itu senyum. Nah, senyumnya mungkin alasannya beda. Silakan Pak Taufik di unmute, jelaskan kenapa gambarnya seperti itu, Pak. Pak di unmute dulu, Pak. Oh, suara nggak terdengar ya? Suaranya tidak terdengar ya? Oke. Ya, meskipun tidak terdengar, saya kasih level 1 deh, Pak. Saya nggak dengar nih. Oke, Pak Ridwan Nur Hadi. Mungkin suara bisa didengar. Pak Ridwan, silakan, Pak. Di unmute. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Alasan gambar ini Pak. Iya, gimana perasaan hari ini? Kalau saya Pak, mau suasana hati apapun, emotikonnya harus selalu happy Pak, harus gembira. Wah, Jadi luar biasa. kita yang mengkondisikan hati kita, bukan hati kita yang mengkondisikan diri kita. Itu saja Pak Sigit. Wah, Pak Ridwan nih guru yang luar biasa ya. Anak-anak masih semangat apapun ya. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi sudah ada 3 orang ya yang menceritakan perasaan hari ini dan kita nggak bisa semuanya ya. Nah ini saya sarankan untuk kita semua bertanya perasaan anak-anak. Kalau anak-anak yang kecil biasanya jujur sekali ya. Ngantuk lah, nangis lah, apalah gitu ya. Mereka jujur sekali ya, nggak apa-apa ya. Dan pastikan kita track record catatan supaya tidak ada anak yang tidak dipanggil. Mungkin hari ini 5 anak atau 10 anak. Pertemuan berikutnya ya. Jadi ada setiap anak dalam pertemuan kita merasa bahwa kita menyapa mereka. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Jadi ini perlu untuk kita lakukan saat memulai kelas. Baik, sekarang saya ingin mengenal Bapak Ibu semua. Tadi sudah memakai fitur chat. Sekarang kita akan cepet-cepetan, bukan cepet-cepetan sih ya, menulis di fitur chat tanggal dan bulan lahir. Tahunnya jangan ya, tahunnya enggak. Hanya tanggal dan bulan saja. Lalu saya mau minta tolong Ibu Indah Korea ya, Bu Indah, bisa di unmute Bu? Ya. Ya, Ibu Indah Ya. Koreana. Nah, ini nanti akan saya kasih level ya, saya akan kasih nilai bonus. Nah, nanti menjadi orang yang membantu saya sebagai juri, ya. Nah, jadi ini para siswa ceritanya ya sedang menulis tanggal lahir nih di chat. Oke, setelah itu saya akan beri pertanyaan berdasarkan data ini. Ya, semua ya. Oke, stop ya. Tidak ada lagi yang menulis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum sempat nulis, stop dulu. Oke. Bu Indah Ya. nanti menjadi jurinya. Ya, pertanyaannya adalah siapa di kelas kita ini yang merayakan ulang tahun hari lahirnya yang pertama kali ya di tahun 2020. Itu pertanyaannya. Ya, silakan dicari di HP atau di laptop ya. Ya di chat Cynthia itu. Turnip. Sebentar Bu. Ibu nanti jurinya ya. Oke. Oke, sudah tadi ya Bu Cynthia ya. Oke, cepat sekali. Bu, sekarang Ibu jangan sebutin dulu Bu ya. Biar teman-teman yang menjawab. Siapa yang akan merayakan ulang tahun terakhir di tahun 2020? Ya. Nah, yang bisa menjawab pertama dan cepat, dia pemenangnya. Ditulis di chat for everyone, siapa yang akan ulang tahun terakhir di tahun 2020. Silakan tulis di chat.
Iya. Oke. Bu Indah, siapa pemenangnya? Ada tahu? Desember ya. Bu Anisya ya. Desember, bener ya? Iya. Pemenangnya adalah Bu Anisya. Yang makan. Ya, oke. Bener ya? Oke, Bu. Oke, Bu Anisya, terima kasih. Oke, nah ini adalah contoh Bapak Ibu kita bisa untuk mengajak anak-anak ya agar anak-anak terlibat di dalam permainan kita. Jadi kira-kira selain tanggal lahir apa? Ya, misalnya anak-anak menyebutkan benda. Ya, bendanya ditulis dulu di chat. Ya. Jadi di chat itu ditulis semua benda, lalu kita katakan ke anak-anak. Siapa yang bisa menyebutkan berapa benda yang trapesium misalnya ya, itu adalah pemenangnya misalnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu bisa kita pakai fitur chatnya. Saya kira di Google Meet juga bisa ya, ada chat ya. Kemudian di saya nggak tahu yang lain selain Google Meet sama Zoom pakai apa, yaitu bisa ada fitur chatnya, silakan dipakai, itu bisa untuk membuat anak-anak ya rame gitu. Saya perhatikan anak saya yang kelas 4 dia senang banget ketika gurunya tuh memberikan challenge gitu ya. Coba ketik di chat. Ya lalu di chat ditemukan seperti apa. Itu cepet-cepetan gitu ya. Nah, itu dan cukup fair karena kan chatnya nanti misalnya kita salah pun nanti kita bisa ulang karena chatnya kan kesimpan. Gitu ya, atau memang sengaja kita simpan. Baik. Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang Bapak Ibu memang mungkin ada yang sudah kenal di sini, ada yang belum kenal, ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop ya. Yang pakai handphone mungkin satu layar hanya melihat 4 atau 6 ya. Kemudian yang pakai laptop bisa melihat sekitar 25 orang ya. Nah, sekarang kita fokus ke layar aja setelah ini. Nah, saya akan memberikan pertanyaan dan kita akan saling kenal. Ini masih icebreaker ya. Jawabannya pakai gesture ya, gerakan. Kalau ya begini ya, kalau saya tanya jawabannya ya begini. Ya. Kalau tidak begini. Tidak. Oke. Ya, tidak. Oke. Nah, ya, tidak. Jelas ya? Hanya sederhana sekali ya, misalnya ya, tidak. Gitu. Nah, kalau tidak tahu begini atau tidak mau jawab. Rahasia. Berarti nggak mau jawab. Oke, ya, tidak tahu. Atau rahasia. Oke, Bapak Ibu ini bukan tes psikologi. Jadi tenang aja, nggak ada penilaian. Dan saya tidak berusaha, kita semua tidak berusaha untuk judgement psikologinya gimana ya. Ini hanya untuk game aja, untuk saling kenal aja. Ya. Contoh, suka makanan pedas. Ya, tidak, atau rahasia deh. Ya. Oke, turunkan. Bagus. Ya. Nah, tugasnya adalah ya nanti ada volunteer 1 orang ya untuk memperkenalkan orang lain apa yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, 3 hal. Misalnya ya, saya ulang tadi, suka makanan pedas, ya, tidak, rahasia. Nah, berarti kan Ibu Indah tidak suka makanan pedas, itu 1 fakta gitu ya. Nah, nanti sebutkan 3 fakta tentang 1 teman. Ya, jadi nanti amatin. Oke, jelas ya? Oke, mari kita coba. Kalau berlibur, memilih ke pantai daripada ke gunung. Kalau berlibur, memilih ke pantai daripada ke gunung. Ya, tidak, atau rahasia. Ya. Oke.
Pertanyaan kedua. Mudah tersentuh hatinya atau mudah terharu? Ya, tidak, rahasia. Oke, mudah tersentuh hatinya atau mudah terharu? Oke. Lebih suka baju polos daripada baju bermotif. Lebih suka baju polos daripada baju bermotif. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau lihat kecoa bisa lari. Kalau lihat kecoa bisa lari. Oke. Nah, sekarang saya mau minta nih Pak Igede Merta. Pak Igede, silakan di-unmute, Pak. Ya, siap, Pak. Nah, tadi memperhatikan temen nggak, Pak? Siapa gitu? Kalau mau ungkap juga fakta. Ya, tadi saya perhatikan Ibu Anisya ya. Ya. Ya, apa Saya yang ceritakan Bapak sekarang? temukan? Ya, ha. Ya, kalau saya perhatikan Ibu Anisya tadi kan ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama tentang lebih memilih liburan ke pantai atau ke gunung. Ibu Anisya bilang lebih ke pantai, itu fakta yang pertama. Betul? Kemudian, Indonesia betul? Ya. ya, terus Oke. yang kedua, kalau nggak salah pertanyaannya perihal apa itu Pak yang kedua ya, saya lupa. Nah, Bapak yang ingat aja, yang ingat apa? Oh, yang ingat aja. Yang saya ingat juga Mbak Anisya bilang nggak takut kecoa kalau udah kecoa. Kemudian Mbak Anisya juga merahasiakan atau tidak mau menjawab perihal baju yang mau pakai, apakah itu baju polos atau baju bermotif. Jadi dia nggak mau jawab. Mungkin dia 50-50, bisa suka atau bisa. Mungkin itu. Terima kasih. Bagus sekali, Pak Gede. Jadi terima kasih sekali. Oke, ini bentuk satu apa supaya rileks ya anak-anak, saling kenal juga. Ada aspek-aspek lain. Kalau anak kecil makanan yang disukai adalah ayam goreng. Atau mainan kesukaan adalah boneka berwarna biru. Ya. Atau whatever, kita cari kesenangan anak-anak supaya anak-anak lebih dekat. Ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, nanti random. Ya, Bapak Ibu yang mau untuk jawab, silakan 3 fakta mengenai teman yang ada di ruangan ini. Ya, 3 fakta. Oke. Sekarang ya, saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau dikasih uang untuk liburan gratis, memilih ke Eropa daripada Jepang. Kalau bisa liburan gratis, memilih Eropa daripada Jepang. Oke, pertanyaan kedua. Lebih suka film drama Korea daripada sinetron Indonesia. Drama Korea lebih suka daripada sinetron Indonesia. Oke, ada yang rahasia ya. Yang ketiga, tidak suka kopi. Tidak suka kopi. Ya, ini berarti sukanya teh atau susu gitu ya. Tidak suka kopi. Kalau gini berarti suka kopi ya. Oke. Terakhir. Oke. Tidak berani memegang ular meskipun jinak. Tidak berani memegang ular meskipun jinak. Oke. Nah, ada volunteer yang mau mengungkapkan fakta teman, silakan raise hand. Kalau ada, boleh pakai ikon. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Ya. Oke, Ibu Valentine. Oke, silakan. Terima kasih, Pak Sigit. Tadi saya memperhatikan Bu Rini. Halo? Ya, apakah silakan. terdengar? Ya. Tadi saya memperhatikan Bu Rini. Beliau tadi yang saya amatin, dia tidak memilih Eropa, berarti dia lebih suka ke Jepang. Selanjutnya Bu Rini lebih mengatakan iya untuk film yang disukai dia itu ada drama Korea. Terus dia tidak memberikan tanda tidak, berarti dia menyukai kopi karena tadi pernyataannya tidak suka kopi. Dan
menandakan seperti ini untuk memegang ular seperti itu. Ya, oke. Bagus, terima kasih ya Ibu Helen. Jadi ini bisa kita mainin sama anak-anak ya. Nah, misalnya juga malah pelajaran juga bisa. Oke, misalnya kita sebutkan materi. Sudah bisa, belum bisa, masih bingung. Nah, gerakan bisa macam-macam ya. Wah, bisa kalau anak kecil boleh sambil gerakan gitu-gitu ya. Jadi supaya anak-anak bergerak. Oke, setuju atau tidak? Kalau lompat-lompat gitu, misalnya bola olahraga ya. Kalau lompat-lompat berarti dia setuju gitu ya. Dan sebagainya. Ya, jadi silakan dimodifikasi sendiri. Oke. Nah, sekarang saya akan minta Bapak Ibu untuk bergerak ya setelah ini ya. Saya beri waktu nanti setelah ini 1 menit untuk bergerak. Nah, dengan tugas sebagai berikut. Setelah ini, Bapak Ibu saya minta untuk melihat keluar jendela atau keluar dari ruangan. Ya. Kemudian memilih ya 2 benda mati dan 2 makhluk hidup yang dilihat. Saya ulang. Saya beri waktu 1 menit, tidak kurang tidak lebih untuk kembali lagi ke sini ya. Melihat dan memilih 2 benda mati yang dilihat dan 2 makhluk hidup yang dilihat. Setelah itu tulis di kertas. Ya, setelah itu tulis di kertas. Oke, 2 benda mati dan 2 makhluk hidup. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Yang sudah tunjukkan ke kamera. Ya, yang sudah tunjukkan ke kamera. Wah, bagus sekali, luar biasa. Ya, hebat. Oke. Oke. Ya, Ibu Rini juga ya, udah ya. Oke, kasih. Oke, Ibu Rini Permata, silakan di-unmute. Ya, ceritakan ke kita semua apa yang dilihat. Oke, terima kasih Bu. Ya, suaranya agak ini ya, ada noise-nya ya. Oke, tapi silakan ditunjukkan lagi ke kamera, supaya teman-teman semua lihat ya. Oke. Oke. Tapi kebalik ya Pak ya, saya mirror soalnya. Ya. Ada serok sama pagar, Oke. pohon mangga sama kucing. Oke, lengkap ya. Ada pohon, ada binatang. Oke. Ibu Vinca Misa, ya silakan di-unmute, Ibu Vinca Misa. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi waktu saya keluar, saya melihat ada tanaman dan kupu-kupu, benda hidupnya, kemudian benda matinya adalah pot dan meja. Waktu keluar tadi lewat melihat meja, kemudian di luar ada pot juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Oke. Nah, sekarang saya beri waktu lagi ya. Saya minta terjemahkan ya kata tersebut ke dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia. Boleh bahasa daerah, bahasa Jawa, ya, bahasa Bugis, bahasa Sunda, terserah ya. Atau bahasa lainnya bahasa visual, misalnya Anda guru gambar, silakan ya. Kalau bisa bahasa isyarat silahkan juga.
ya. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa lain, itu instruksinya ya. Oke, yang mau berbagi silakan angkat tangan atau raise hand simbol yang mau berbagi. Jadi nama apa dalam bahasa Indonesianya apa, lalu terjemahannya apa. Boleh dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apapun ya. Bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa manapun ya. Silakan. Ada yang mau raise hand? Kalau nggak ada, saya tunjuk yang belum berbicara ya. Oke. Ibu Cynthia Turnip, bisa di-unmute, Bu, Ibu Cynthia. Di-unmute, lalu Ya, apa katanya, lalu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Batak, ban itu bahasa Bataknya ban. Terus kalau pintu, bahasa Bataknya pitu. Terus kalau semut, bahasa Bataknya porngis. Terakhir burung, bahasa Bataknya pidong, Pak. Terima kasih. Waduh, terima kasih Bu, sudah belajar Batak kita hari ini ya. Bahasa. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke. Nggak ada guru gambar ya. Ada bahasa visual juga. Oke. Nah, berikutnya saya minta siapa yang belum di sini, Ibu Ana Fetriani. Bu Ana bisa di-unmute, Bu. Kata-katanya apa, terjemahkan dalam bahasa apa? Bu, nggak kedengeran Bu suaranya, sorry. Mungkin ditunjukkan ke kamera itunya Bu. Ya, oke, pakai bahasa visual. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Ibu Lydia Stefani. Ini penasaran saya juga nih apa. Silakan mau diterjemahkan ke bahasa apa? Silakan Ibu Lydia. Saya pakai bahasa Inggris, Pak. Ya. Apa? Ini ada kasur itu bed, kemudian kursi itu chair, adik saya itu brother, sama ayah itu father. Oke, terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan lagi nanti di kelas ya. Bisa juga kalau ini pelajaran biologi, bahasa Latinnya apa ya yang dilihat ya. Selain bahasa Latin, misalnya misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu ya. Bahasa daerah gitu ya, atau gerakan. Misalnya lihat kucing, ayo tirukan gerakan kucing kalau guru olahraga ya. Atau apapun. Jadi whatever, pohon, ayo pohon kayak apa pohon gitu ya. Jadi bisa dimodifikasikan. Oke. Sudah ada beberapa permainan yang singkat-singkat yang saya harap Bapak Ibu bisa modifikasi. Nanti setelah ini saya akan minta Bapak Ibu untuk berpendapat bagaimana akan memodifikasi di kelas atau sesuatu yang bisa digunakan di kelas. Oke. Saya mau minta bantuan Bapak Ibu satu kali lagi untuk bergerak ya. Jadi saya minta Bapak Ibu setelah ini ya instruksinya adalah, nah Bapak Ibu ada di dalam ruangan, coba hitung ya panjang kali lebar ruangan dengan langkah kaki. Oke, setelah ketahuan langkah kaki, misalnya 5 langkah kaki kali 4 langkah kaki, tulis di chat. Oke, langkah kaki ya. Jadi ruangannya itu berapa langkah kaki, tulis di chat. Misalnya ya, 7 kali 4 langkah. Gitu ya, ruangannya agak panjang. Oke, silakan ya. Hitung berapa langkah kaki ruangannya, lalu tulis di chat. Wah, Ibu Rini paling cepat ya.
Oke. Oke. Nah, sekarang kita anggap saja langkah kaki kita sama. Oke, anggap saja begitu ya. Nah, ini kita bisa ngajarin anak untuk konsep ruang dan hitung-hitungan. Kita anggap langkah kaki kita sama. Sekarang pertanyaan saya untuk anak-anak semua, gitu ya. Setelah ini cepet-cepetan jawab pertanyaan Pak Guru nih, ya di chat. Yang paling cepat dan benar dia pemenangnya. Oke, berdasarkan data, seandainya langkah-langkah kita itu sama semua, sekarang ini siapa anak di kelas ini yang duduk di ruangan yang paling luas? Ya, tulis ya. Siapa yang ruangannya saat ini ada di ruangan yang paling luas? Oh ya. Wah, Pak Ridwan luar biasa langsung ya. langsung ketik nih Pak Ridwan Nurhadi paling cepat nih. Oke. Pak Ridwan saya naikkan levelnya ya, jadi level 2. Oke. Oke, Bu Dea ya. Menurut hitungan kaki, anggap saja kaki kita langkahnya sama, gitu ya. Nah, ini bisa kita praktekkan pada saat kita mengajarkan anak. Misalnya, coba dihitung kakimu berapa senti. Coba dijadikan desimeter, coba dijadikan milimeter, gitu ya. Atau misalnya panjang kali lebar. Kita belajar tentang bangun, ya untuk anak-anak supaya juga anak-anak juga bergerak, gitu ya. Ini konsepnya. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau berkomentar, bertanya, atau mau sharing, memodifikasi? Pak, saya akan modifikasi ini, gitu ya. Nanti saya naikkan levelnya. Oke, saya persilakan jika ada. Kalau tidak ada, saya yang akan menaikkan levelnya, jadi nanti saya tunjuk, ya. Oke. Pak Andreas Aris. Pak Andreas Aris, gimana Pak pendapat Bapak? Apakah Bapak ada kepikiran sesuatu mau modifikasi atau mau pakai beberapa permainan kita? Silakan Pak di-unmute. Ya, ini mau ngulangi permainan yang Pak Sigit gitu ya Pak ya? Ya menurut Bapak ini kan kita udah beberapa permainan Pak. Ya. Bapak ada nggak yang mau bisa dipakai atau menurut Bapak nggak bisa dipakai? Bisa. Atau harus dimodifikasi? Bisa Pak, bisa. Bisa ceritakan Pak yang mana? Iya, ya. Yang ini Pak, yang tadi disuruh keluar mencari melihat objek benda mati dan benda hidup. Nah itu dimodifikasi bisa itu. Nah, ya. Dimodifikasi, tapi mungkin pelajaran apa yang kamu sukai digambar, yang tidak disukai apa digambar, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama. Luar biasa ya. Jadi semoga Bapak Ibu terinspirasi atau memodifikasi. Ya, kadang-kadang nggak cocok gitu ya, tapi silakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita lanjutkan. Bapak Ibu tadi ada kertas ya. Nah, kita akan menggambar. Jadi pokoknya separuh A4 itu ya kita akan gambar. Oke, siapkan kertas sama spidolnya. Nah, ikuti instruksi saya. Ya, gambar ya. Tapi setelah digambar jangan ditunjukkan ke kamera terlebih dahulu. Ya, setelah digambar masih rahasia kita. Jelas ya? Jadi setelah digambar jangan ditunjukkan ke kamera. Rahasia kita. Oke. Gambarlah. Oke. Saya ketik juga di sini nanti ya. Gambarlah sebuah gambar terdiri dari satu rumah, satu pohon, satu manusia, dan satu hewan. Ya, jadi gambar satu rumah, satu pohon, satu manusia, satu hewan. Jangan ditunjukkan ke kita ya, tapi tetap digambar.
Oke, yang sudah kasih jempolnya. Ya. Yang sudah, boleh kasih jempolnya. Oke, sip. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang permainannya begini. Anda punya gambar. Maka Anda akan meminta kelas untuk menggambar persis seperti yang Anda gambar, tetapi tidak dengan menunjukkan, tapi dengan instruksi. Kalau di bahasa Indonesia ini jadi apa tahapan-tahapan itu ya. Jadi metode menjelaskan kayak eksposisi begitu. Tapi bisa juga di dalam pelajaran sains juga bisa ya ngelatih. Oke, jangan ditunjukkan dulu. Jadi Anda memberi instruksi kepada teman-teman ya sedetail mungkin. Oke, instruksi pada teman sedetail mungkin apa yang harus digambar supaya nanti gambarnya sama seperti gambar Anda. Oke, Ibu Rohdina Uli bisa di-unmute, Bu. Nah, saya kasih tugas ke Ibu Rohdina ya. Ibu Rohdina instruksikan teman-teman. Jadi kita semua sekarang ya, kita semua siapkan kertas kosong. Ibu Rohdina akan menginstruksikan kita menggambar sesuai dengan gambarnya beliau. Misalnya, satu rumah. Gambarnya di mana? Di pinggir kiri, tengah, atau kanan? Bentuknya seperti apa? Apakah ada segitiganya atau seperti apa? Lalu nanti ketika pohonnya ada di mana? Bentuknya seperti apa? Gitu ya. Nanti gambar yang paling mendekati gambar Ibu Rohdina adalah pemenangnya. Jika semuanya sama, mirip, maka Bu Rohdina naik 2 level. Berarti hebat sekali dalam memberikan instruksi. Siap ya, Bu Rohdina? Silakan. Kita siap semua ya, kita ikut gambar semua ya. Saya juga. Ya. Baik semuanya Bapak Ibu, saya menggambar rumah dengan atap berbentuk rumah seperti biasa ya. Atap berbentuk seperti trapesium. Tapi nah, posisinya di mana, Bu? Pinggir kiri, tengah, kanan, atas, posisi bawah? Posisi rumah yang saya gambar itu di tengah. Posisi rumah yang saya gambar itu ada di tengah, dengan jendela 2, kiri kanan, berbentuk persegi panjang. Badan rumahnya berbentuk persegi panjang. Kemudian gentengnya berbentuk kotak-kotak. Gentengnya dengan motif kotak-kotak. Gentengnya berbentuk kotak-kotak. Kemudian ada manusia di depan, ada anak perempuan dengan rambut panjang, berdiri memakai gaun berwarna putih. Di depannya, di kiri, kanan rumah? Di depan, tepat di depan tengahnya, Pak. Jika ada pintu di bagian tengah, anaknya tepat di bagian tengah. Kemudian kalau kita membelakangi rumah, berarti pohon ada di sebelah kiri kita. Sebelah kiri rumah. Sebelah kiri rumah. Pohonnya ada di sebelah kiri rumah. Itu sejenis pohon besar begitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Kemudian di depan rumah itu, di dekat pohon itu ada kupu-kupu. Kiri, kanan, atas, bawah? Sebelah kiri, Pak. Kan tadi perempuannya membelakangi rumah, berarti di sebelah kiri perempuannya di dekat pohon ada kupu-kupu. Oke. Moment of truth. Nah, Bu Rohdina sebagai jurinya ya. Siapa yang paling mirip? Oke, jangan ditunjukkan dulu. Semua teman-teman kita tunjukkan dulu gambarnya seperti apa. Kalau saya kayaknya jauh nih, saya bingung soalnya. Oke, Bu Rohdina boleh tampilkan gambarnya Bu Rohdina? Apa sedikit blur sepertinya ya Pak. Jadi seperti ini Pak. Oke. Saya Nah, tidak seperti bisa itu. menggambar Pak. Oke. Ya, yang penting ada di mana gitu. Menurut Bu Rohdina, oke, coba Bu Rohdina, siapa yang paling mirip konsepnya? Menurut saya yang paling mirip itu sepertinya Pak, sebentar Pak, saya scroll dulu. Yang paling mirip itu sepertinya ada Ibu Dea Agnes. Oke, Bu Dea Agnes. Oke, luar biasa. Oke. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Oke, kita turunkan. Ada yang mau volunteer? Ada yang mau memberi instruksi? Silakan angkat tangan.
Tadi Ibu Dea Agnes ya yang mirip ya. Oke. Ibu Nanta Manula, ya silakan Ya. di-unmute. Oke. Ya kita akan ikutin instruksinya Ibu Nanta ya. Kita akan gambarnya Ibu Nanta. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sigit. Ya. Mari kita mulai ya. Jadi saya ini menggambar sebuah rumah. Rumahnya lantai 1. Dia ada posisinya itu kalau di kertas di kiri kalau di kiri nih, di kiri saya nih, dia begitu ya. Jadi kalau di kertas itu mungkin sebelah kanan ya, menghadap kita. Jadi dia itu kalau Bu Rodina kan lihatnya dari depan ya. Kalau saya lihatnya dari sisi kiri, gimana sih? Gitu ya, dari sisi kiri begitu ya, saya. Lalu ada pintu 1 di depannya, ada jendela 3. Lalu di sebelah kirinya rumah itu ada orang 1. Ya Bapak Ibu ya, sudah. Lalu di sebelah kanannya rumah, di depan ya, itu ada anjing. Gitu. Saya sih gambarnya anjing ya. Lalu di sebelah kiri belakang, di sebelah kiri belakangnya rumah itu ada pohon besar juga gitu. Ada banyak buahnya gitu. Pohonnya besar sekali, bahkan jauh lebih besar daripada dari rumahnya gitu. Ada buahnya ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ada buahnya ya. Ya, udah itu saya. Itu gambar saya. Oke. Oke, nanti Bu Nanta lihat yang paling mirip dengan gambarnya Bu Nanta ya, konsepnya seperti apa. Baik. Ya. Oke, mari kita tunjukkan ke layar hasil karya kita. Bagus ya, zaman dulu saya waktu masih kecil ada namanya Presiden. Bagus. Bagus. Ya, Oke. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ya, sebentar. Yang paling mendekati saya ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Punya Bu Nanta bisa dilihatkan juga Bu? Ya, ini dia punya saya. Saya ini kejauh gambar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. loh Bapak Ibu. Bagus ya. Kita Bapak, juga Bapak, semua Ibu. nggak jago, yang penting saya nggak jago gambar nih. Kayaknya yang paling mirip nih menurut saya ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, tadi ada nih. Sebentar ya. Ini dia. Ibu Eviana Nurfitri, itu kayak yang paling mirip sama saya tuh. Wah, hebat ya. Itu dia. Ibu Eviana Nurfitri, oke. Ibu Eviana Nurfitri. Terima kasih Bu Nanta. Ya. Terima kasih Pak Sigit kesempatannya. Oke. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu kembangkan juga. Ya, nanti kita bisa ngajarin anak-anak apapun ya, ini sebagai contoh saja ya. Boleh bangun ya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, trapesium, kubus, apapun itu. Ya, saya pernah ngasih pelatihan ini yang ikut guru SMA. Saya nggak tahu ya, kalau baru tahu kali itu kalau atom itu ada berapa gambar gitu. Langsung dia mau pakai besok katanya. Ya, atom yang mana yang digambar gitu ya. Ternyata bisa ya, saya malah nggak tahu gitu. Jadi bisa ada petunjuk-petunjuk begitu. Ternyata dia guru fisika, jadi katanya mau bikin atom gitu ya. Sorry Bu Nanta, tadi siapa Bu yang mirip Bu? Saya belum kasih level tadi. Ibu Eviana Nurfitri. Oh iya, Bu Eviana. Iya. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ya. Nah, itu bisa kita pakai baik untuk persiapan ngajar maupun justru saya baru tahu kalau guru fisika mau pakai juga untuk dia mau aplikasikan di dalam pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan main layar sebentar. Di layar, kita akan tebak-tebakan di layar, dan saya akan minta Bapak Ibu untuk jawabnya itu di chat. Ya, jawabannya akan di chat. Oke.
Saya akan tunjukkan di layar itu pertanyaan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa memakai juga PowerPoint untuk membuat pertanyaan yang kita tayangkan di screen. Ya ini juga bisa anak excited gitu ya, anak bisa excited untuk itu. Ya. Saya punya pertanyaan begini. Nah, Bapak Ibu silahkan baca berapa jumlah seluruh huruf A kecil maupun kapital yang tampak di layar. Silakan tulis jawabannya di chat. Berapa jumlah seluruh huruf A, baik A kecil maupun kapital yang tampak di layar. Iya. Oke. Dan pemenangnya adalah Ibu Dea Agnes. Ya, jawabannya 16. Oke, Ibu Dea luar biasa. Oke. Pertama kali jawab dan jawabannya 16. Ini satu kali lagi ya. Satu kali lagi, perhatikan baik-baik. Langsung dipikirkan siapa cepat dia pemenangnya. Jawabannya berapa? Iya, Pak I Gede Merta ya. Oke, luar biasa. Oke, nah ini kesimpan chatnya. Biasanya ya, kalau di Zoom itu kesimpan. Jadi nanti kalau misalnya kita salah ngambil keputusan, itu nanti kita bisa revisi karena kita simpan chatnya. Oke, baik, terima kasih sekali. Sampai dengan saat ini, Bu Dea Agnes sudah naik ke level 3, jadi aktivitasnya luar biasa. Pak Made naik ke level 2 ya Pak Made. Nah ini bisa juga di catatan kita. Jadi catatan kita, guru kita mesti punya ya catatan-catatan siapa yang terlibat aktif di kelas kita, siapa yang tidak aktif di kelas kita. Oke. Soalnya pada tanya gini Pak, gimana ya observasi ya, memberikan observasi karena kan anak-anak pada apa? Kalau dulu kan kita observe ya di kelas ya gimana. Nah ini salah satu cara adalah kita mencatat aktivitas siswa dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran online. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau minta maaf terlebih dahulu sebelumnya ya. Saya minta maaf terlebih dahulu. Saya akan minta Bapak Ibu untuk bergerak lagi setelah ini ya. Setelah ini nanti ya. Tapi saya mau polling terlebih dahulu sebelum bergerak ya. Polling silakan Jahan bisa dimunculkan pollnya. Yes, Pak. Nih, aku launch pollnya sekarang ya. Ya, silakan. Nah, ini ada fitur polling yang bisa dipakai. Ini juga anak-anak excited biasanya ya kalau bisa kita bikin polling. Silakan isi pollingnya. Ada 2 pertanyaan. Boleh pilih dari lebih dari 1 ya. Ya, untuk saat ini ya. 44% yang vote. Ya, IPA termasuk yang tertinggi, olahraga. Ya. Suka karena materinya, bukan karena gurunya, ya, luar biasa. Ya, memang udah seneng. Gurunya kayak apapun tetap suka. Ya. Oke, end polling ya. Lalu kita tunjukkan. Oke, siap. Nah, kita tunjukkan. Coba kita tunjukkan. Oke. Nah, di polling ini kelihatan bahwa kelas kita suka banget pelajaran IPA. Ya. Oke, IPA, lalu olahraga selalu favorit.
dimanapun ada pelatihan, ya olahraga selalu favorit, matematika. Oke, nah itu yang paling tinggi dan luar biasa adalah suka pelajarannya karena materinya. Berarti memang Bapak Ibu guru di sini memang tahu passionnya apa ya, nggak tergantung gurunya. Nah dari polling ini kita bisa diskusikan, ya. Jadi polling ini bisa kita macam-macam, misalnya ya, ambil kesimpulan, misalnya ya, atau bikin grafik, bikin tabel, dan real, misalnya makanan yang disukai anak-anak. Kemudian persen, ya 5/24, 21%. Jadi dari satu media ini saja, Bapak Ibu, kita bisa belajar banyak. Kalau matematika sedang belajar persen, ya silahkan dipakai. Bahasa Indonesia mau bikin grafik, silahkan dipakai. Ya, pembagian bisa juga dipakai. Ya, bahasa Inggris setelah ini, ya kamu presentasikan kelas dalam bahasa Inggris. Okay, explain about this result. Gitu ya, bahasa Mandarin silahkan juga. Ya, angka-angka berapa saja yang muncul di sini. Cari bahasa Mandarinnya apa. Jadi polling ini Bapak Ibu bisa menjadi pintu masuk buat kita supaya kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Ya, jadi anak-anak kayaknya enjoy ya kalau ini adalah mainan kesukaan, makanan kesukaan, film kesukaan. Jadi kita kasih polling ke mereka. Oke gitu ya. Jadi kita ada ini setelah pelatihan seperti ini beberapa guru kemudian tanya, Pak gimana cara bikinnya ya? Kok bisa bikin polling kayak gini? Nah untuk di Zoom itu ada settingannya. Jadi cari aja di YouTube ada ya, cari aja bagaimana membuat polling. Atau kalau memang nggak bisa karena pakai Google Meet misalnya, cari pollingan yang lain ya, kayak Google Form ya atau Quizlet atau apapun ya. Jadi banyak sekali yang bisa bikin polling-polling seperti ini. Oke, Slido ya, Slido ya. Itu juga bisa juga. Jadi banyak yang kita bisa cari internet untuk polling dan kita masuk ke pembelajaran setelah itu. Oke ya. Oke, stop share result. Nah, tadi saya sudah minta maaf ke Bapak Ibu. Saya akan minta Bapak Ibu ya untuk memilih salah satu tugas dari tugas yang saya berikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, saya mau minta tolong Bapak Ibu ke dapur dan ambil salah satu bumbu dapur, ya, yang ada di rumah. Okay. Yang di kantor atau tidak di rumah, saya minta tolong Bapak Ibu ketik di chat salah satu buku, ya, buku yang ada di situ, judulnya, penerbitnya, pengarangnya, diketik satu saja, ya. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sambil ini untuk Bapak Ibu yang mendengarkan, ya, satu bumbu dapur. Kalau yang di kantor satu buku, ketik di chat yang di kantor ya, ketik di chat judul buku, pengarang dan penerbit. Oh, Pak Igede Merta ngajar IGCSI. Ini Bu Dea, buku penilaian Bu Pena, IPA, penerbit Erlangga. Oke, yang buku-buku dulu ya. Modul pengayaan simulasi komunikasi digital. Oke, Bu Ana. Pak Ridwan, buku Tetaplah Berkarya di Tengah Wabah. Ya.
Penulisnya Pak Ridwan sendiri. Nah, ini kita mau minta Pak Ridwan dijelaskan nih setelah ini ya, isinya apa supaya kita bisa beli juga dan baca ya Pak Ridwan ya setelah ini. Oke, modul PPKN, Bu Indah ngajar PPKN. Ya, oke. Nah, sekarang yang bumbu dapur silakan tunjukkan ke kamera. Yang bumbu dapur, ya kita ngajak anak-anak untuk mengenal bumbu dapur. Oke, Bu Nanta, Bu Andreas, ya. Oke. Siapa lagi? Bu Helen. Oke. Bu Ansia, terima kasih. Oke. Sekarang kita dari Bu Helen dulu. Bu Helen Valentin ya, silakan di-unmute, jelaskan ya apa yang dipilih dan itu apa. Yang saya pilih itu adalah ketumbar bubuk. Itu produksi dari PT Motasa Indonesia. Di sini kalau dilihat dari belakang dari si bumbu dapur ini ada resep makanan gitu. Untuk tempe ini bisa digunakan untuk tempe dan ikan goreng, dan di sini juga ada komposisinya sendiri. Untuk berat bersih dari ketumbar ini adalah 15 gram. Dan di sini juga ada masa expired-nya, itu tanggal 6 bulan 5 2023, dan ada BPOM-nya. Dan jelas di sini halal, berstandar halal. Ya, luar biasa, Bu. Ya. Kalau anak-anak kita bisa sedetail ini, dah siap. Ya, anak-anak tahu ingredients apa, awareness dia terhadap sesuatu. Ya. Jadi selain bumbu dapur, bisa misalnya odol. Apa isi odol? Anak-anak apakah pernah perhatikan itu? Ya, oke. Pak Suswan bisa tadi apa Pak Suswan? Tadi ambil apa ya, Pak Suswan ya? Bisa diambil Pak? Oh enggak ada suara. Oke, Pak Andreas, silakan diambil Pak. Bapak ambil apa tadi Pak Andreas? Saya ambil bawang merah, Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak, apa itu bawang merah, Pak? Ya, biasanya kalau masuk siswa yang mau masuk jurusan Buga, itu tes masuknya itu dari bakat minat, Pak. Jadi dia bisa memilih bumbu-bumbu dapur, apa merica apa. Nah ini salah satu yang paling gampang, cara cari bawang merah. Ya, kalau tanpa bawang merah ini masakan terasa hambar. Iya. Nanti kalau anak-anaknya udah gede, ya cari bahasa Latinnya apa. Syukur-syukur bisa ketemu rumus kimianya. Slice-nya apa? Kenapa nangis? Cari. Bisa berkembang di situ, bisa riset. Itu project dia di rumah. Ya. Jadi bisa dia di rumah bisa tanya ke ayah bundanya. Apa saja yang ada di rumah. Bisa explore lagi. Apalagi bumbu dapur. Ya, saya supaya exploring. Anak-anak ini di tengah pandemi seperti ini kasihan. Ya, kita mesti ajak dia untuk mengeksplorasi rumah. Ya, apa saja yang ada di rumah. Bertanya gitu ya. Anak saya sama mamanya bikin nastar. Dia bikin nastar sendiri. Mamanya cuma bantuin ini aja ya. Dia pokoknya dia baca sendiri, ikutin aja jadi apa enggak. Jadi ya. Lalu kita bagi-bagi ke Bapak Ibu guru ya. Jadi diantar gitu. Nah, ini bisa menjadi eksplorasi kita. Saya sudah coba dan berhasil dan saya berharap Bapak Ibu nanti bisa seperti ini ya, baik untuk pembelajaran maupun untuk eksplorasi di rumah. Gitu. Ada yang mau sharing lagi tadi ambil apa? Kalau nggak ada, yang tak. Ya, Bu Nanta. Ya. Oh iya. Ya. Saya ambil kunyit nih. Ini ya Pak. Ini sama keluarannya, sama yang tadi ditunjukkan sama Ibu Helen, dari desaku. Berat bersihnya 10 gram. Jadi, saya tuh pribadi sangat-sangat senang dengan makanan yang ada warnanya. Itu soto, sop kuning begitu. Tapi apa ya? Saya tuh paling males bikin itu kunyit. Tangan jadi kotor kan, begitu. Iya. Jadi saya ini sangat bersyukur ada ini Pak, gitu loh Pak. Harganya juga sangat-sangat cuma 1.000 sedikit, udah enak itu. Jadi tuh saya tuh kalau ini adalah satu bumbu rempah yang harus ada di rumah saya, gitu.
Ibu Ini tinggal di pun mana, Bu? uangnya juga enak pas. Ibu tinggal di mana, Bu? Saya di Jatiwaringin, Pak. Jatiwaringin, Pak. Oke. Oke, baik. Jatiwaringin. Kalau di Iya, kota kunyitnya. memang ini ya. Nah, kunyitnya juga kadang-kadang udah agak ini. Iya, paling males. Iya. Udah Nah, lembek-lembek nah, males. kita gitu, bisa Pak. kembangkan Karena dia ya. kuning, kan kita pengen ngajar ya. Ya, bisa kita kembangkan anak-anak jadi tahu kunyit itu efeknya kayak apa di tangan gitu ya. Berapa lama hilang itu kuningnya. Jadi anak-anak perlu eksplorasi seperti itu. Ya, fungsinya apa kunyit? Tanya mama gitu ya. Nah, jadi kita bisa eksplorasi semacam itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke permainan yang lain. Nah, kertas lagi ya sama spidol ya. Nah, kita bermain ya, tidak, bisa jadi. Yang sering kita mainkan juga ya di dalam kehidupan biasa. Ini bisa anak-anak ternyata senang ya. Saya ngelihat setelah saya pelatihan ini, guru saya mempraktekkan dan anak saya itu excited banget. Cuman masalahnya memang kalau anak-anak habis main game, main lagi dong Bu, gitu ya. Itu bisa jadi ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi anak-anak senang. Oke? Saya minta Bapak Ibu tulis satu kata kerja. Satu kata kerja, kita akan tebak ya nanti ya. Satu kata kerja, silakan ditulis. Satu kata kerja dalam bahasa Indonesia. Satu saja. Ya. Oh ya, sebelum ke sana, tadi saya lupa nih, Pak Ridwan. Pak Ridwan itu buku apa yang ditulis, Pak? Sharing, Pak. Terima kasih Pak Sigit. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saja selama pandemi sih Pak. Jadi selama pandemi itu dari bulan Maret ya, saya sudah dapat sertifikat pelatihan sekitar 30 sampai 40 sertifikat gitu ya. Dalam arti begini sih Pak, bahwa pandemi ini ternyata bukan harus berdiam diri saja gitu. Dan bukan sertifikat poin pentingnya. Poin pentingnya adalah ilmu. Sertifikat itu hanya kertas, dan itu hanya bentuk file PDF, itu nggak penting bagi saya. Tapi yang paling penting, seperti hari ini ya, dengan kehendak Tuhan, saya bisa bertemu dengan Pak Sigit. Poin pentingnya adalah ilmu yang Pak Sigit berikan. Gitu ya. Perkara itu mau ada sertifikat atau tidak ada sertifikat, itu bukan tujuan utama saya. Tapi adalah ilmu yang Pak Sigit berikan kepada saya. Nah, di buku ini selama dari pandemi itu, saya sudah puluhan kali ikut pelatihan, dan itu saya bukukan. Jadi narasumber-narasumber yang luar biasa yang saya ikuti, saya bikin resumenya, dan saya masukkan ke dalam buku. Dan ini mengajak teman-teman, guru-guru yang lain, bahwa ternyata pandemi ini juga ada sisi positif. Dulu di luar pandemi, Pak, berkumpul seperti ini susah, Pak. Kita tidak punya ide seperti ini. Betul, Pak. Ternyata dengan adanya pengajar belajar, saya luar biasa sekali, bersyukur bisa bertemu dengan komunitas pengajar belajar. Ini luar biasa sekali sharing ilmunya. Dan ini mungkin baru ada ketika pandemi ini hadir. Berarti Tuhan punya skenario lain, di tengah kesulitan, itu ternyata ada kemudahan. Itu saja sih Pak. Ya. Terima kasih Pak, bisa sharing Pak Sigit. Terima kasih. Ya kemarin pelatihan juga ada dari Manokwari, itu hanya bisa terjadi di masa pandemi ya. Ikut Manokwari ada, Kupang ada, Lampung ada, gitu ya. Luar biasa Pak. Seluruh Indonesia bisa berkumpul. Iya, seluruh dunia bahkan ya. Oke. Seluruh dunia, betul. Iya, oke. Kita akan bermain sekarang untuk tebak apa yang ditulis oleh teman kita. Ya. Anda hanya boleh memberikan 3 pertanyaan kepada teman. Misalnya, kan sudah tahu itu kata kerja, ya kan? Apakah dilakukan setiap hari, misalnya ya? Apakah merupakan gerakan tangan, gitu misalnya ya. Jadi kalau sudah 3, sudah. Boleh langsung tebak. Ya, 3 pertanyaan, langsung tebak. 3 pertanyaan, langsung tebak. Kalau tepat, berarti hebat. Gitu, atau beruntung, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang akan menjawab iya atau tidak Ibu Diagnes. Ya, saya akan minta Diagnes yang menjawab iya atau tidak ya, Bu ya. Siap ya, silakan di-unmute, Bu. Lalu Bu Lydia Stefani, penanya pertama. Oke, Bu Lydia Stefani, silakan unmute. Anda tanya ke Ibu Dea. Ya. Tebak apa yang ditulis oleh Ibu Dea. Silakan, Bu.
Apakah manusia sangat membutuhkannya? Ya. Ya, tidak, bisa jadi ya. Oke. Iya. Apakah dilakukan 3 kali sehari? Bisa jadi. Apakah berhubungan dengan makanan? Tidak. Tebak. Mandi? Bukan. Oke, bukan mandi ya. Bukan. Oke. Nanti kembali ke situ ya. Oke, Ibu Indah mau tanya? Silakan. Di mute, Bu. Masih di mute. Apakah berhubungan dengan kegiatan menulis? Bisa jadi. Apakah berhubungan dengan pekerjaan di kantor? Bisa jadi. Menggunakan alat? Bisa jadi. Tebak, Bu. Silakan, tebak. Apa ya? Menulis? Enggak. Bukan. Oke, terakhir. Ada yang mau volunteer, Pak I Gede? Pak Gede? Oke. Apakah menggunakan tangan? Tidak. Tidak. Oke. Apa ya? Apakah memerlukan space yang luas untuk melakukannya? Atau ruangan yang luas? Tidak. Apakah ini ada hubungannya dengan seni mungkin? Bisa jadi. Bisa jadi. Menari mungkin? Menari bukan. Bukan. Apa, Bu? Coba tunjukkan ke layar, jangan dikatakan. Tunjukkan ke layar yang ditulis. Sebutkan. Ya, iya. Belajar. Oh, belajar. Terima kasih, terima kasih. Ya, belajar ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita udah demonstrasikan. Nah, ternyata saya lihat anak kelas 4 seneng banget. Anak saya seneng banget. Jadi pada teriak-teriak gitu ya. Jadi ini Ibu, ini apa. Jadi ada excitement sebelum mulai pelajaran. Nah, bisa juga kata yang kita minta tulis adalah yang berhubungan dengan pelajaran. Ya, kita kemarin belajar apa? Ibu sudah nulis nih. Kemarin belajar apa? Gitu ya. Misalnya itu si A gitu. Monokotil, dikotil, apa gitu ya. Jadi tebak-tebakan enggak, kamu mesti tanya gitu ya. Bunga, berhubungan dengan bunga. Ya, gitu ya. Apa gitu. Jadi bagian dari bunga. Ya, terus anak-anak kayak nebak. Jadi anak-anak kecil itu senang banget ternyata ya. Kalau anak yang dewasa kayak anak saya yang SMA, kayak kita baru saja ya, tapi topiknya mungkin lebih spesifik gitu dan lebih bisa cepat ditebak, ganti orang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau kita bermain yang lain. Ya. Ambil satu kertas, lalu kita bagi menjadi 4 bagian. Ada kertas, kita bagi menjadi 4 bagian. Sobek aja, nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Jadi 4 bagian. Ya, ada 4. Oke, kalau sudah, ambil 2 terlebih dahulu ya untuk level 1 gamenya. Ya. Apa yang ditulis di sini? Jadi satu kertas ditulis 1 angka nanti ya. Tulis hanya 2 angka. Jadi 1 angka di satu kertas, 1 angka di satu kertas. Tulis angka, intervalnya adalah 1 sampai 50. Ya, hanya boleh tulis 2 angka. Angka 1 sampai 50. Misalnya saya tulis angka 2. Misalnya ya.
sama saya tulis angka 36 misalnya. Ya, contoh ya. Ya, hanya boleh nulis 2 angka saja. Oke. Permainan kita namanya adalah bom. Ya. Yang kita adalah bom. Jadi yang Bapak Ibu tulis itu bomnya ya. Bomnya. Oke. Nah, silakan ditunjukkan ke layar semua. Ya, yang ikut bermain ya. Jadi yang tidak dinyalakan layarnya tidak ikut bermain. Oke, ditunjukkan ke layar. Bapak Ibu ingat apa yang ditulis teman-teman. Jangan pernah menyebutkan angka tersebut. Oke ya. Jangan pernah menyebutkan angka yang tersebut. Oke. Bu Anisya, oke, kelihatan. Pak Suswan 5 dan 10, oke. Pak Taufik Hidayat 21 dan berapa itu? 30. Oke. Udah, sekarang sembunyikan. Sembunyikan. Oke. Sembunyikan, Pak. Disimpan. Oke. Saya akan minta rekan-rekan semua untuk menyebutkan angka dari 1 sampai 50. Tapi yang tadi ditulis nggak boleh disebutin. Jadi kita adalah jurinya. Kalau saya misalnya menyebutkan angka yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu unmute dan katakan bom. Ya, bom. Ya, teriak aja bom. Oke. Ya. Kita akan main selama 2 menit. Siapa yang banyak menyebutkan angkanya dia menang dalam 2 menit. Ya, kadang-kadang menyebutkan 2 angka aja bisa menang karena yang lain cuma menyebutkan 1 angka bom, 1 angka bom gitu ya. Oke, aturannya adalah menyebutkan angka yang belum ditulis oleh teman-teman. Jelas ya? 1 sampai 50 angkanya. Yang kedua aturannya, kalau Anda tahu teman tadi menyebut dan aman, boleh disebutkan lagi. Dan itu dihitung sebagai poin. Misalnya, seorang teman sudah menyebutkan angka 13 sama 48 dan itu aman, boleh disebutkan lagi. Oke, ada yang mau volunteer menyebutkan angka? Pak Taufik terlebih dahulu. Ya, Pak Taufik. 7 ya, Pak? 7. Aman? Kalau ada yang bom, katakan ya, bom ya, ditunjukkan ke layar ya. Bom ya. 7 aman, Pak. Lanjut. Pakai jari aja, Pak. Nggak kelihatan. 8. Bom, Pak. Sorry, Pak. Berhenti dulu. 8 bom, Pak. Baru 1 ya. Oke. Ada lagi yang mau bermain tadi, Bu Eviana. Bu Eviana, silakan. Yang Oke Pak, saya coba ya Pak. Angkanya 39 dan 21. Sebentar Pak, sebentar Bu. 39. 39. Aman. Lanjut. Sama 21 Pak. 21. Aman, lanjut. 47. Oh, 21 bom. Oh, 21 ada. Bom. Iya. 21 bom. Oke. Bu Vince. Ya. 47. 47. Aman, lanjut. Boleh mengulang yang tadi Ya, kan boleh. Pak ya? Boleh. 7. Iya, aman. 39. Aman. 50. 50. Aman. 43. 43. Aman. 37. 37. Aman. Ya, Ibu pemenangnya, Ibu. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Oke, mari kita tingkatkan levelnya. Kan masih ada yang 2 yang kosong. Tulis lagi. Silakan, tulis lagi tambahan. Jadi level naik.
Ini kita latihan memori ya. Latihan memori yang sudah disebut, yang ada kita lihat. Ya. Tambahin lagi. Oke, tunjukkan ke layar tambahannya. Ada tambahan lagi. Ini pasti kena bom, kayaknya kena. Oke. Kadang-kadang nyebutin 3 juga bisa menang. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan turunkan. Oke. Saya beri kesempatan Bu Rohdina untuk bermain pertama. Angka pertama 26. 26. Aman. 33. 33. Aman. 49. 49. Aman. Bom, ada Oh, bom. bom. Hanya berhasil menyebutkan 2. Oke. Bu Dea, silakan Bu Dea. Ya, di-unmute, Bu. Di-unmute dulu. 49. 49. Aman. 50. Ada 49. Oh, 49 bom. Maaf, Bu Dea. Oke. Bu Anisya, terakhir. Atau Pak, nanti setelah ini Pak Sulfan ya kalau mau main ya. Oke, Bu Anisya dulu. Berapa, Bu? Sorry. 16. 16. Aman. 19. 19. Aman. 45. 45. Aman. Oh, bom. Tidak ada pemenang ya. 2. Pak Suswan. Silakan Pak kalau mau Pak. Bisa suara. Suara nggak terdengar Pak. Aduh enggak, suaranya nggak terdengar sayang. Jadi saya main. Nggak terdengar Pak suara. Oke. Oke Pak, nggak terdengar, sorry Pak. Oke, itu ya kira-kira ya. Tapi udah dapat poinnya ya. Selain angka kira-kira apa ya? Selain angka. Selain angka, benda bisa. Ya, gambar benda. Ya, jadi benda yang ada di sekitar kita. Selain angka, kata juga bisa. Misalnya kalau Anda ngajar bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea, tulis satu kata yang baru saja kita pelajari. Gitu. Dari 15 kata, selain anak-anak terpaksa menyebutkan kata, dia juga ingat-ingat tadi teman-teman nulis apa. Gitu ya. Jadi seperti itu bisa untuk penguatan. Oke. Nah, sekarang kita akan breakout room, tetapi sebelum breakout room, saya akan memberikan kasus. Ini studi kasus. Ya, studi kasus, dan saya kira anak-anak juga enjoy ketika mereka diminta untuk studi kasus juga, ya. Tapi karena kita orang dewasa, kasusnya saya mengada-ada sih ya. Jadi kita having fun aja. Saya kasih satu kasus ya yang untuk bisa kita diskusikan bersama kasusnya ya. Nah, jadi saya akan tayangkan kasusnya sebentar. Saya akan bacakan supaya lebih jelas. Oke, tadi kita bermain ini. Nah, ini kasusnya. Ini ada kasus. Nah, kasus ini Bapak Ibu bukan untuk dicari yang benar yang mana, tetapi lebih ke sharing apa pendapat Anda terhadap kasus ini. Pecahkan problem ini. Ini terjadi bersamaan, apa langkahmu, dan jelaskan mengapa demikian. Hanya ada kamu, ya, sebagai ayah atau sebagai ibu, dan seorang bayi di rumah. Dan ingat, ini terjadi pada detik yang sama. Telepon berdering. Bosmu di tempat kerja menelpon. Misalnya kepala sekolah menelpon. Anak menangis, meronta-ronta minta susu.
3, kamu sedang memegang botol susu anakmu. Yang keempat, gas di dapur bocor, bau gas tercium dan sangat menyengat. Yang keempat, ada orang yang mengantar paket untukmu datang. Paket. Ini 5 hal terjadi bersamaan. Apa yang akan kamu lakukan? 1, telepon berdering, bosmu di tempat kerja menelpon. 2, anak menangis meronta-ronta minta susu, jadi mengganggu suaranya ya. 3, kamu sedang memegang botol susu anakmu. 4, gas di dapur bocor, bau gas tercium dan menyengat. Dan 5, ada orang yang mengantar paket untukmu datang. Oke, nah kita hanya akan share mungkin 3 menit saja, ya mungkin ya Stefani. Jadi dibikin breakout room dan hanya 3 menit saja. Terdiri Oke, Pak. dari mungkin 4 atau 5 orang ya. Oke, berarti 4-5 ya. Nah, 4 orang atau 5 orang boleh ya, karena hanya 3 menit, jadi mungkin 4 orang, jadi akan banyak grup gitu ya. Lalu setelah itu nanti kita sharingkan di sini, kita akan tunjuk ya. Oke. Silakan di breakout. Siap? 3, 2, 1. Oke. Oh, sebentar. 3 menit ya. Ya. 3 menit cukup.
Pak Sigit, mau diberi tambahan waktu atau gimana nih Pak? Ini Bapak dan Ibunya sudah berhasil masuk break room belum ya? Sudah kembali dari breakout room, Bu, sebagian, Bu. Oh, oke, baik. Aku close aja ya, berarti. Gimana nih tadi? Sudah berdiskusikah dengan tim masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Saya di breakout room hanya sendiri ya, Bu? Ya, mungkin tadi temennya ada yang belum join kali ya. Tadi Oke, Ibu siapa baik. tuh? Room 7. Enggak Ibu siapa? Saya sendiri, Evi. Oh, Ibu Evi. Masih ke-mute Pak Sigit. Ya. Breakout room memang kadang-kadang kalau kitanya nggak mau, kita nggak masuk. Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh yang sederhana aja untuk kita memberikan studi kasus selalu balik lagi, gitu ya. Nah, di dalam balik ini nanti bisa sharing, ya, ini karena waktunya terbatas, jadi paling tidak seperti itu. Nah, kita mencari anak-anak yang out of the box thinker, gitu ya. Misalnya, Pak, itu botol susu kan pegang tadi Pak, susunya isi apa enggak, ada susunya enggak? Terus ada juga yang siswa yang tanya gini, Pak, tetangganya emang jauh Pak, bisa nggak teriak ke tetangga? Nah ini bagus, masih ada pemikiran critical thinking-nya. Ya Kak, bagus, kamu mencari sesuatu yang lain. Ya, jadi ada guru yang begini, Pak, saya tadi pokoknya saya imajinasikan ada tetangga saya teriak aja, minta tolong gasnya. Ya, anaknya ini. Terus ada di diskusi yang bilang, susunya kan emang ada kata bahwa itu susunya udah siap diminum. Gitu, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi ini memicu diskusi. Jadi studi kasus selalu seperti itu ya. Kita membawa anak ke dalam pemikiran kritis. Baik, Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada beberapa lagi, tapi saya tambahkan ya. Jadi untuk relaxing anak-anak juga ada, kita bisa memberikan pertanyaan lucu, kocak atau pertanyaan garing. Sebaliknya juga bisa misalnya penjumlahan, pembagian, pengurangan. Misalnya ya. Jadi kita tanyakan pertanyaan, tetapi sekaligus kita memberikan jawabannya ke beberapa anak. Ya. Nah sekarang saya mau simulasikan saja ya. Tapi karena kita ini lagi pelatihan, ya jangan yang serius-serius lah ya, maksudnya misalnya akar pangkat berapa gitu kan, enggak ya. Saya akan beri pertanyaan yang garing aja, bercandaan yang mungkin nggak lucu juga, nggak apa-apa ya. Jadi untuk menutup pertemuan ini, tapi idenya adalah bahwa Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan sekaligus jawaban. Ya, jadi ada pertanyaan sekaligus jawaban. Nah, saya mau chat ke beberapa guru, beberapa dari Anda untuk chat. Saya kasih pertanyaannya ya. Saya chat ke siapa ya? Ibu Vince, ada nggak ya di sini? Masih ada nggak Ibu Vince? Oke, ada ya. Saya kasih pertanyaannya ya Bu lewat chat. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini ke anak-anak. Ya, pertanyaan apapun ya. Jadi kasih. Kalau ini sih pertanyaan lucu-lucuan aja. Oke. Pertanyaan yang kedua saya berikan ke Pak Igede ya. Pak Igede bisa lihat ya, ada pertanyaan dan jawaban. Jadi intinya begini. Kita punya soal dan jawaban, lalu kita bagi ke anak-anak. Ya anak-anak tanya ke temannya kan sok ahli dia kan, sok jago gitu ya.
sok jago gitu. Jadi dia tahu jawabannya, itu biasanya anak-anak senang. Nah, sekarang saya minta Bu Vince untuk nunjuk satu teman, bacakan pertanyaannya supaya teman menjawab. Siapa teman yang Bu Vince tunjuk? Di mute, Bu. Bu Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti silakan unmute. Ya. Ya. Pertanyaannya, ayam apa yang bikin kesel? Ayam apa yang bikin kesel? Ini pertanyaan receh ya Bu, Ibu jangan berpikir serius. Ayam jago. Alah, ya, apa Bu Vince jawabannya? Ayam yang sudah habis tapi nasinya masih banyak. Oh. Ya, cuma bercandaan aja ya Bu ya. Oke Pak Gede. Siapa Pak yang harus jawab? Mungkin Pak Sunarto mungkin ya. Ya, silakan diambil Pak Sunarto. Apa ya, masih belum ada pertanyaan sebenarnya. Ini enggak saya kirim Pak. Oh, itu. saya baca aja. Ya. Hewan apa yang sering ditemui di tempat sampah? Mana Pak? Pak Sunarto mana? Nggak bisa ada suara Pak? Yang lain yang bisa aja. Okay. Mungkin saya pilih Ibu Rohdina mungkin. Ya, Bu Rohdina. Pertanyaannya saya ulang, hewan apa yang sering ditemui di tempat sampah? Lalat, Pak. Kurang tepat. Jawabannya adalah gajah. Gajahlah kebersihan. Kata Pak Sigit ya. Bukan kata saya. Ya, bercandaan aja ya. Oke, tapi intinya gitu ya. Kita kasih anak-anak pertanyaan dan jawabannya, jadi mereka seneng gitu ya. Ada kayak lebih jago dari temennya gitu. Oke, cukup, nanti akan saya kasih linknya. Ada 22 game. Nanti silakan dibaca dan dicoba-coba. Saya balikin ke moderator. Silakan. Mute, masih mute. Masih mute. Gimana nih pengalamannya? Semua udah main game, nggak berasa banget ya, kayaknya udah mau jam 11 gitu tiba-tiba. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau kasih pertanyaan ke Pak Sigit, mungkin gimana, apa gitu? Ada nggak? Atau misalnya ada barangkah yang perlu dipersiapkan gitu? Tidak ada? Wah, saya pikir nih Bapak dan Ibu udah pada lagi mikir nih mau diapain nih, besok mau diubah jadi gimana nih ya. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nanti mungkin di luar dari workshop ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tanya, boleh ke Pak Sigit, mungkin bisa melalui grup yang sudah ada di WhatsApp. Ini kita sudah mau jam 11 ya. Mungkin dari Pak Sigit ada sedikit wejangan atau nasihat untuk Bapak dan Ibu ke depannya? Ya, Bapak Ibu semua, ini masa pandemi anak-anak juga sebenarnya agak dalam tanda kutip tersiksa juga ya. Jadi ada mood yang turun, motivasi belajar yang turun. Ketika normal saja mereka kadang-kadang malas belajar, apalagi sekarang, gitu ya. Nggak ketemu anak-anak. Maka mari sebagai guru saya mengajak kita untuk mencari cara-cara baru untuk engage student ya, untuk menarik perhatian mereka, untuk menjadikan pembelajaran fun, ya, menyenangkan, dan supaya mereka juga ready untuk belajar. Karena kan mereka harus menjadi pembelajar seumur hidup ya. Kita sekarang belajar, saya senang sekali Bapak Ibu yang aktif di dalam pelatihan ini ya. Di sini ada nomornya ya, kalau dilihat ya. Ya, saya kasih nomor, itu levelnya. Keterlibatan, setiap kali terlibat saya kasih angka. Jadi semakin tinggi, ya seandainya ini kelas, ya saya kasih badge atau saya kasih hadiah, misalnya permen. Jadi atau apa gitu. Tapi sekarang saya nggak bisa kasih permen, ya.
ini sebagai simulasi saja, bahwa kita bisa rename anak atau kita bisa catat di akhir pelajaran. Jadi kita ada encouragement, ada penguatan positif ya, supaya anak-anak kita menjadi semangat dalam belajar. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, mungkin sebelum menutup workshop hari ini, saya mau kasih sedikit informasi nih ya. Oke, saya share screen ya. Oke, jadi terima kasih nih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah hari ini aktif banget. Saya lihat seru-seru banget nih hari ini, mau jalan-jalan, keluar kamar, keluar ruangan, nyari benda mati, nyari benda hidup ya kan. Terus jadi nih, untuk minggu depan kita masih ada juga workshop, itu adalah Teach Me to Learn in Online Learning Setting. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya bingung, bisa di sini lebih mengeksplorasi sih tentang ilmu pengetahuan. Jadi mungkin banyak tentang ke slide. Jadi ini untuk membelajar dasar-dasar yang signifikan untuk mengajar dan belajar. Mungkin kalau Bapak dan Ibu guru ada yang tertarik, boleh difoto dulu atau di-capture dulu, nanti bisa dibaca lagi. Di sini juga ada linknya untuk pergi kemana, ke bit.ly/ikut BM. Kalau mau ikut ya silahkan. Lalu di sini juga kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang tertarik untuk belajar tentang web development, di sini masih terbuka. Ini sudah dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus sampai dengan sekarang, masih dibuka terus kelasnya. Di sini untuk 4 hari jangka waktu pengajarannya ya, tapi ya gitu. Di sini juga bisa diikut di daftar guru digital. Kalau mau tanya-tanya dulu juga bisa, nanti baca dulu aja. Di sini ada Pak Handri Pratama kalau mau tahu. Terus lanjut ya. Nah, di sini untuk Bapak Ibu guru yang mungkin mau dapat sertifikat gitu dari belajar mengajar workshopnya, itu bisa dengan cara seperti yang sekarang Bapak dan Ibu sudah lakukan, ikut workshopnya. Nah, itu dengan cara minimal 3 kali workshop, tidak termasuk dengan workshop guru digital ya, tapi nah itu selama periodenya September dengan November gitu. Nah, nanti kalau sudah ikut, sudah masuk dalam kategori ini, kita bisa kasih kirim via email untuk sertifikatnya ya. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu guru mau tahu lagi program-programnya YGMB, bisa dibuka di Facebook. Di sini ada linknya, Facebook YGMB ya. Oke, terus yang kira-kira nih, cocok banget nih, aku pengen mengembangkan diri, kayaknya program-program di YGMB, di PB menarik nih. Gimana sih mau tahu, selain dari Facebook, bisa juga di grup WhatsApp ya. Jadi di sini bit.ly/gabung-pb, bisa join di situ. Lalu, ada yang menarik nih hari ini. Nah, jadi hari ini spesial, sebelum-sebelumnya kita belum pernah memberikan apresiasi kepada guru yang telah mengikuti workshop kita nih. Nah, jadi di sini pengajar belajar memberikan apresiasi kan. Nah, kita mau memberikan sesuatu kepada guru yang hari ini juga hadir nih, tapi mungkin nggak pasang kamera nih. Nih. Jejeng, jadi ini adalah guru yang paling rajin belajar, yaitu selamat kepada Ibu Eka Fitriatun Kurnianingsih. Ini Ibu Fitri hadir, Ibu? Ibu? Nah, di sini Bu Fitri sudah bergabung, sudah mengikuti workshop kami dari bulan Mei 2020. Nah, ini ada nih Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Bu Fitri kaget ya, Bu? Tiba-tiba nyalain video ya, Bu? Iya Bu Fitri, jadi kita dari tim pengajar belajar sangat berterima kasih banget nih Bu untuk kontribusi Ibu bisa ikut workshop-workshop kita dari bulan Mei sampai dengan hari ini. Iya, jadi nanti kita akan kirimkan
ini ya Bu, baju dari t-shirt Wow, terima yang ngajak kasih. belajar. Iya, jadi mungkin next time kalau nanti udah sampai bisa dipakai ya Bu, pas lagi workshopnya. Siap. Kasih banyak Ibu. Siap. Nah, sama-sama saya terima kasih sudah dapat ilmunya juga. ya, jadi untuk Bapak dan Ibu mungkin yang pengen banget juga dapat baju atau juga dapat sertifikat bisa tadi sesuai yang sudah aku informasikan. Nah, oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru semua dan juga Pak Sigit udah join dengan workshop kita hari ini. Nanti kalau misalnya mau ikut lagi boleh tadi ya minggu depan yang masih mau nambah ilmu. Jangan keluar dulu ya Pak dari grup WhatsApp, nanti kita akan berikan survei juga linknya sama rekaman hari ini, jadi Bapak bisa buka lagi, Ibu juga bisa cek lagi tadi games apa sih yang saya pengen cobain tapi lupa-lupa gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru waktunya. Terima kasih semua. Sampai jumpa di workshop berikutnya.